Selamat siang. Saya mau buka ini dengan mengutip apa yang dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus dalam 1 Kor 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi inilah sebenarnya saudara-saudari yang mau dinyatakan oleh Santa Teresa di dalam tulisan-tulisannya, baik dalam misalnya riwayat hidupnya, jalan kesempurnaan, maupun juga dalam puri batin dan secara khusus. Jadi ini pengarang saya beri judul Menyelam ke Dasar Samudra Ilahi. Jadi ada di sini, tapi saya tidak akan membacakan ini, tapi ya teks-teksnya kira-kira isinya semua ada di dalam sini. Iya, tapi saya akan lebih berbicara secara bebas saja. Jadi kita mau melihat tujuan apa yang disediakan Tuhan bagi kita, tujuan yang sebetulnya sangat indah dan sangat mulia. Kalau boleh saya katakan, seringkali manusia ini, jadi juga orang-orang Kristen itu seringkali seperti ayam yang kelaparan atau mati kelaparan di gudang beras. Gimana? Mati kelaparan di gudang beras. Karena walaupun ada beras di situ berlimpah, ayam itu tidak tahu bahwa itu beras. Jadi mati kelaparan tidak. Nah, banyak orang Kristen, orang Katolik yang seringkali tidak menyadari kekayaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu juga kalau kita melihat kehidupan kita, seringkali kita mengeluh tentang penderitaan, tentang macam-macam hal, sehingga itu yang menjadi fokus. Lupa bahwa apa yang dikatakan misalnya Santo Paulus, bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita. Bahkan saudara-saudara, sudah dalam hidup ini, kalau kita berani melihat menggali lebih dalam, maka apa yang disediakan Tuhan itu jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Seringkali kalau boleh saya umpamakan, kita ini seperti orang yang menggali, mau mencari air, menggali air, baru digali sedikit, sudah tidak ada airnya, pergi tempat lain, gali lagi, hanya sebentar-sebentar, dan tidak pernah menemukan sumbernya. Padahal kalau digali lebih dalam lagi, sumbernya itu meluap. Oleh karena itu, Santa Teresa dalam bukunya juga mengatakan, rasakan betapa baiknya Tuhan. Seringkali karena kita tidak pernah mengalami itu, kita membuang begitu saja kesempatan-kesempatan tertentu. Bila pada tahap-tahap yang sebelumnya, jadi tahap-tahap awal yang saya kira sudah dibahas mengenai permulaan, pertengahan dan sebagainya sampai kepada itu kan keterpusatan yang lebih aktif dan pasif itu. Maka tahap-tahap ini, dan kalau kita melewati tahap-tahap itu, kebahagiaan yang disediakan Tuhan bagi kita itu sungguh-sungguh tidak terperikan. Karena itu kita lihat seperti seorang Santa Teresa dan banyak orang kudus lain berani meninggalkan segala-galanya demi mengejar yang pokok ini. Memang tidak semua orang
dipanggil ke situ, dan juga tidak semua sampai ke situ karena seringkali tidak berani membayar harganya. Istilahnya seperti Tuhan Yesus dalam Injil berkata, kerajaan Allah itu seperti harta terpendam yang ditemukan orang. Dan harta itu betul-betul luar biasa nilainya, tapi untuk memperoleh itu dia harus menjual semua miliknya untuk membeli harta itu. Nah, kalau orang tahu nilainya, maka dengan gembira orang akan menjual hartanya, karena kalau semua yang dimiliki itu dibandingkan dengan apa yang tersedia dalam harta terpendam, itu tidak ada artinya. Begitu juga dengan Santa Teresia. Dan Santa Teresia ini khususnya dari membahas, saya kira sudah dibahas dalam bukunya Riwayat Hidup, Jalan Kesempurnaan, dan khususnya juga dalam Puri Batin. Kalau kita melihat dalam Puri Batin misalnya mulai ruang yang keempat, ya saya tidak bahas yang sebelumnya, sudah dibahas oleh yang pendahulu-pendahulu ini yang sudah membahasnya. Orang berusaha untuk dalam doa itu untuk terpusat. Sekarang orang menjadi terpusat karena ditarik dari dalam. Jadi memang Tuhan itu seringkali kamu usaha dulu. Kalau melihat orang betul berusaha, dia menarik lebih dalam. Kita berusaha untuk terpusat dalam doa. Misalnya Anda alami bahwa dalam doa itu juga tidak mudah untuk terpusat. Baru mau begini sudah pikiran kemana-mana. Tetapi itu tidak apa. Jadi kita harus tahu bahwa itu tadi usaha-usaha kita tidak akan sia-sia kalau kita bertekun. Dan karena itu ada metode-metode yang sederhana seperti metode doa Yesus itu dengan sederhana dapat menghantar kita pada pengalaman yang sangat dalam. Jadi bila orang sebelumnya berusaha untuk terpusat, suatu saat orang itu akan tertarik dari dalam, ditarik dari dalam, sehingga seolah-olah tanpa usaha dia sudah terpusat. Sehingga dengan demikian tahap ini yang disebut itu doa hening atau prayer of quiet. Jadi itu merupakan suatu keterpusatan yang masih lebih aktif. Pada saat itu semua perkara lahiriah yang mengikatnya dilepaskan dari orang itu. Maka dikatakan demikian, bila jiwa ditarik Allah sampai pada tingkat doa ini, ia mengalami dalam kehendaknya suatu istirahat yang mendalam dan membahagiakan, tetapi dia tidak mampu menerangkan di mana letak kebahagiaan itu. Jiwa hanya tahu bahwa kebahagiaan seperti ini jauh berbeda dengan kebahagiaan duniawi. Bahkan segala kepuasan duniawi ini tidak dapat memberikan kenikmatan ini kepada jiwa. Lalu Teresa itu mengatakan demikian, kebahagiaan atau kepuasan duniawi hanya menyentuh bagian pinggiran kehendak pada kulit luarnya saja. Sedangkan kebahagiaan yang dari Allah itu justru menyentuh inti jiwa kita. Itu yang dikatakan dalam Jalan Kesempurnaan bab 31 itu. Jadi nanti Anda baca sendiri dalam itu. Tapi maksudnya ialah bahwa manusia itu dalam hidupnya, karena manusia terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Artinya badan itu meliputi semua panca indera, lalu panca indera itu semua dengan segala panca, dengan segala daya tariknya. Daya tarik untuk makan, untuk bersenang-senang, daya tarik seksual, dan lain-lain. Yang sebenarnya
sebenarnya kalau dipikir semuanya itu diberikan Tuhan untuk mendukung hidup kita. Tapi kenyataannya seringkali karena nafsu tadi menjadi hawa nafsu, menjadi tidak teratur, maka apa yang sebetulnya menjadi sarana dijadikan tujuan. Orang seolah-olah bukan makan supaya hidup, tapi hidup untuk makan, ya kan? Ya bagi orang yang kaya baru selesai makan nanti makan apa lagi ya. Jadi kalau orang miskin, aduh apa yang bisa kita makan, tidak tahu. Tapi kayak baru makan, wah nanti makan apa macam-macam begitu. Sehingga itu juga akibatnya banyak penyakit dan lain-lain sebagainya. Jadi kita lihat ini, sebetulnya nafsu makan itu apa? Baik kan? Sebab kalau Anda tidak punya nafsu makan, tahu mati lemes. Karena tidak makan, nggak lapar, nggak itu. Lalu demikian. Tetapi kalau nafsu tadi berubah menjadi hawa nafsu, akhirnya ya sarana menjadi tujuan. Sama seperti juga bidang-bidang lain. Misalnya juga bidang seksual dan sebagainya. Tuhan memberikan ini hubungan suami istri dengan baik. Tapi kadang-kadang orang lupa akan tujuan yang suci, maka mencari itu demi kenikmatan sementara saja. Lah, sebenarnya Tuhan ingin bahwa ada jenis kenikmatan kesenangan yang jauh lebih besar daripada itu, sehingga orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati biasanya ditarik dan diberi kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang melampaui segala kesenangan dan kenikmatan dunia ini. Itulah sebabnya kita tahu ada orang-orang bisa meninggalkan segala-galanya demi mencari Tuhan. Karena kemanisan, kesenangan diberikan Tuhan itu jauh lebih indah, lebih nikmat daripada semuanya. Lalu kalau di dalam doa masih pada tahap ini, orang seringkali masih mengalami pelanturan-pelanturan. Jadi, tapi tidak apa, sebenarnya asal kita tahu, pelanturan-pelanturan itu pelan-pelan bisa kita alihkan. Jadi misalnya kalau kita sadar akan pelanturan, kita kembalikan lagi dengan tenang, dengan lembut, supaya kita lebih berfokus kepada Tuhan. Tapi kalau orang tadi ini saya kira sudah dibahas sebelumnya ya. Tapi pada saat ini orang ditarik oleh Tuhan, dan bila tarikan itu sungguh-sungguh dari Tuhan, maka dengan mudah orang bisa terpusat, bisa berpusatkan di situ. Jadi dalam keadaan ini, biarlah jiwa itu tetap istirahat dalam keheningan. Hanya kadang-kadang orang tidak mengerti. Dulunya bisa berdoa dengan enak. Ya, tergantung dari cara Anda berdoa bagaimana. Karena ada macam-macam cara berdoa. Tapi kalau orang memakai katakan Lectio Divina, itu mula-mula bisa terus, tapi kadang suatu nggak bisa berpikir, nggak bisa membayangkan, nggak bisa dipikir, itu mundur. Dilihat kemungkinan itu justru bukan mundur, tapi ini tarikan kepada yang lebih dalam. Jadi itu mengenai bagaimana orang beralih dari kontemplasi, dari doa yang biasa kepada kontemplasi. Di sini memang saya tidak akan bahas karena nanti waktunya nggak ada. Tapi kalau Anda membaca, itu ada dalam buku saya, Menuju Persatuan Cinta Kasih dengan Allah. Itu saya uraikan dengan cukup jelas tanda-tanda bila orang dibawa ke dalam kontemplasi. Tapi dalam hal ini saya ingin membahas di sini mengenai perkembangan doa yang lebih dalam lagi. Jadi kadang-kadang pelanturan tadi pada tahap ini
pelanturan-pelanturan itu kalau terjadi itu bisa kita kembalikan dengan halus. Atau pelanturan-pelanturan itu tidak terlalu mengganggu. Ini ibaratnya begini. Kalau kadang-kadang ada misalnya Bapak Ibu terus bicara ya, sang bicara. Anak-anak main-main di situ, teriak-teriak, rame-rame dan sebagainya. Ya, percakapan ini tetap berjalan, tidak terganggu. Kecuali kalau tiba-tiba anaknya jatuh, lah baru terganggu. Tapi kalau tidak, anak main-main di situ, di sini duduk, terus bicara, nah di situ anak main-main, tidak mengganggu, ya. Kecuali tentu saja kalau tiba-tiba anaknya jatuh atau apa begitu. Nah, begitu juga pelanturan-pelanturan itu ada yang jenisnya berbeda-beda. Jadi ada pelanturan yang boleh dikata tidak terlalu mengganggu, maka itu boleh dikatakan seperti kalau siang hari ada matahari, kadang-kadang ada awan putih yang lewat, yang timbul, toh tidak mengganggu semuanya itu. Jadi kita masih bisa berjalan dengan tenang, masih bisa melihat. Kecuali kalau tiba-tiba awannya menjadi gelap, ini mau hujan, nah itu mengganggu. Begitu juga di sini. Oleh karena itu, relasi kita dengan Allah itu tidak akan terganggu. Di sini perlu disadari bahwa dalam doa hening ini yang tadi keterserapan tadi belum sempurna. Jadi memang sudah mulai tetapi belum sempurna. Kalau saat keheningan itu begitu besar, maka orang tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi kadang-kadang bila keheningan itu mulai luntur, maka Santa Teresa di sini menasihatkan untuk mengucapkan kata-kata kasih. Tetapi itu hanya sebentar-sebentar saja. Jadi kalau kadang-kadang itu karena keterserapan, keterpusatan belum sempurna, sehingga kalau mulai melantur kita kembali. Misalnya dengan menyebutkan nama Yesus. Yesus, Yesus. Tapi jangan dipaksa, tapi dengan lembut. Yesus, Yesus. Maka itu akan pulih kembali ke situ. Baik, sekarang kita mau melihat sedikit buah-buah yang melimpah dari tingkat doa ini. Jadi, walaupun tingkat doa ini belum sempurna, namun sudah sangat membantu. Buah-buahnya adalah, saya sebutkan saja secara singkat ya, nanti Anda baca sendiri, itu kelepasan. Orang tak mengalami kasih Allah sepertinya akan merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini menjadi hambar. Artinya tidak bisa dibandingkan dengan ini. Karena itu kita melihat di dalam khususnya riwayat misalnya para martir. Para martir dengan gembira bahkan berani menyerahkan nyawanya demi imannya akan Yesus daripada menyangkal imannya. Dan banyak orang lain lagi yang saya kira sudah demikian rupa akhirnya tidak terikat lagi, tapi karena masih hidup di dunia, kita masih perlu mempergunakan macam-macam barang-barang duniawi ini. Tetapi itu sudah tidak begitu mengikat lagi. Saya masih teringat ini kebetulan ya, sebagai contoh, ada seorang bapak, memang hidupnya cukup mendalam. Dia bukan orang kaya, tapi suatu saat dia bisa beli mobil. Mobil baru beberapa hari dibeli, tabrakan, di bawahnya tabrakan. Lalu reaksi bapak ini bagaimana? Terus dia tanyakan, gimana penumpangnya selamat semua? Itu yang pertama. Jadi waktu dia mendengar tidak marah, mobil baru beli. Terus dia mengatakan, ya syukurlah, mobil lain kali kita masih bisa beli, tapi syukur selamat. Jadi artinya hatinya walaupun dia punya mobil, tidak terikat. Lah kalau terikat dia akan marah-marah, baru mobil beli dan sebagainya. Ya.
Jadi ini suatu tanda bahwa bagi dia Tuhan lebih daripada segalanya. Itu. Kemudian juga ini kerinduan untuk keheningan. Kalau orang sudah sampai di sini, maka orang juga rindu untuk sendirian supaya bisa bersama dengan Tuhan. Dan ini boleh dikata lebih-lebih ini mungkin berlaku untuk para biarawan-biarawati dan imam, tetapi juga untuk awam yang dijamah Tuhan ke situ, dia akan mencari waktu untuk bisa sendiri berdoa sendiri di kamarnya atau pergi ke gereja atau ke kapel. Jadi itu, misalnya sebagai contoh itu ada dalam riwayat pastor dari Ars itu seorang petani yang seharian bekerja di ladangnya, tapi begitu selesai pekerjaannya dia mampir ke gereja, alat-alat pertaniannya diletakkan di belakang gereja di situ. Terus dia masuk dan dia duduk kira-kira 1 jam lamanya berdoa di situ. Dan yang menarik, cara doanya dia tidak lagi doa yang memang dia tidak pegang rosario, mulutnya juga tidak qomat kamit dan sebagainya. Terus pastor dari Ars ini akhirnya melihat orang ini, kok aneh ya bapak ini, dia masuk gereja berlutut terus tanda salib terus udah duduk diam, hanya memandang diam. Terus memang diperhatikan, kok tidak bawa rosario, terus mulutnya juga tidak qomat kamit, tidak bawa buku dan sebagainya. Terus akhirnya pastor ini karena merasa tergoda untuk itu, ingin tahu, saudara, kalau Anda masuk gereja itu apa yang kau buat? Lalu orang itu hanya menjawab, saya memandang dia dan dia memandang saya. Lah inilah satu rahmat doa. Dia tidak mengucapkan kata-kata, ini sebagai suatu bentuk sebenarnya doa yang sudah lebih tinggi yang kita sebut kontemplasi atau keterpusatan tadi yang lebih pasif. Jadi itu. Maka juga orang akan lebih senang mencari waktu-waktu untuk bisa sendiri dengan Tuhan. Dan dewasa ini saya lihat lebih banyak orang yang mencari kadang saat-saat tertentu untuk bisa sendirian dengan Tuhan. Saya tahu ada orang-orang yang tiap-tiap hari meluangkan waktunya jam sekian itu dan tidak bisa diganggu. Telepon pun tidak, pokoknya jam, tapi tiap hari jam yang sama ya. Jadi jam sekian sampai sekian dia itu waktu doa, dan kemudian teman-teman saudara-saudara tahu, jam sekian misalnya jam 5 sampai jam 6 itu jangan ganggu dia, itu waktu doa dia. Jadi saya kira ini, saya kenal seorang itu, jadi suatu saat itu saya telepon seorang, maaf ibu sedang doa, ya sudah oke. Lalu kemudian esokan hari lagi pada kesempatan ini jam sekian, akhirnya saya tahu, ini jamnya dia jam 2, maka ya tidak akan diganggu. Dan teman-temannya semua tahu tidak mengganggu dia pada saat itu. Kemudian yang ketiga, dengan melalui pengalaman doa ini orang menyadari akan kerahiman Tuhan yang begitu besar. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar akan kerahimannya yang besar, yang lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian kita lanjutkan itu, kalau kita ini Santa Teresa, kita masuk dalam ruang yang kelima, maka saya beri judul hidup melalui kematian. Dalam ruang kelima dari Puri Batin, Santa Teresa menjelaskan tentang sentuhan Tuhan yang penuh kuasa dalam jiwa yang mengubahnya menjadi ciptaan yang baru sama sekali. Kadang-kadang ada satu sentuhan Tuhan yang bila diberikan satu kali saja bisa mengubah manusia.
Ada hal-hal tertentu di mana orang berusaha setengah mati untuk bisa mengatasi kelemahan tertentu, tapi kalau Tuhan menjamahnya satu kali itu bisa. Misalnya, ini sebagai contoh, sebagai sentuhan Tuhan itu, saya ingat seorang bapak yang kecanduan minuman keras. Kecanduan minuman keras, dia sadar itu tidak bisa, tapi dia berusaha masuk. Tapi tiap-tiap kali ya ambil niat, sudah mengaku dosa, ambil niat, akhirnya tidak tahan melihat itu, ya minum lagi. Tapi suatu saat Tuhan menjamah dia, dan suatu pengalaman rohani menjamah dia. Dia mengalami itu di sini. Lalu kemudian dia pulang, langsung dia buka lemari esnya yang ada itu terus banyak minuman diambil, dipecahi semua. Sejak saat itu dia sudah bebas. Artinya maksudnya apa? Sentuhan Tuhan ini bisa melepaskan manusia dari ikatan-ikatan yang mungkin selama sekian tahun dia berusaha melepaskan diri dan tidak bisa. Itu bisa terjadi dengan orang yang kecanduan alkohol, kecanduan rokok, kecanduan wanita dan sebagainya. Itu bisa. Kalau dia betul-betul bertobat itu. Jadi ini. Jadi bila sungguh-sungguh akhirnya dunia itu, jiwa itu mati terhadap semangat duniawi yang hanya mencari kenikmatan-kenikmatan ini lepas dari Tuhan, maka satu sentuhan itu bisa mengubah dia. Jadi kemudian sentuhan ilahi yang kuasa itu mengubah dia menjadi suatu ciptaan baru dengan ciri-ciri yang baru. Santa Teresa menggambarkannya ini atau memberikan perumpamaan atau perbandingan seperti seekor ulat yang kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ada waktunya seperti itu. Kalau kita lihat dalam ulat ya, kalau Anda pernah melihat ulat, misalnya ulat sutra atau ulat yang lain, itu pada saatnya dia menenun kepompong, terus kemudian dia mati. Sebagai ulat dia mati, lalu dia bangkit kembali menjadi kupu-kupu dengan sifat yang sangat berbeda. Umumnya kalau orang-orang ya mungkin ibu-ibu melihat ulat ngeri, ada takut dan sebagainya. Tapi kalau kupu-kupu kan senang. Memang sifatnya lain. Ulat hanya merayap dan ya kadang-kadang sifatnya menjijikan. Tapi kupu-kupu menjadi yang indah, bisa terbang dan sebagainya. Dan ini terjadi karena sentuhan Tuhan. Jadi jiwa itu yang disentuh oleh Tuhan demikian rupa akan berubah sifatnya. Dari orang yang misalnya dulunya itu ya hidupnya tidak karu-karuan, tapi akhirnya kalau dijamah Tuhan dia bisa berubah sama sekali. Perubahan-perubahan ini pada umumnya terjadi secara bertahap tadi, pada yang tadi saya katakan dalam ruang yang kelima dia disentuh dan dijamah maka berubah. Tapi juga bisa terjadi pada orang-orang tertentu karena rahmat yang istimewa dalam sentuhan sesaat berubah total. Seperti misalnya Santo Paulus. Hari-hari ini kan Anda melihat bagaimana itu riwayat Santo Paulus dalam kisah bab 9 dikatakan Paulus yang menganiaya jemaat. Lalu suatu saat dia mendapat penampakan Tuhan dan di situ dia dijamah oleh Tuhan. Ini memang rahmat istimewa yang kadang-kadang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Tapi memang ketika dalam riwayat Paulus ya, Ananias, Tuhan kan dia itu penganiaya. Oh, Yesus menjawab, ya, dia adalah alat
yang pilihan dalam tanganku. Maka dia diberi rahmat itu. Dan kemudian karena rahmat itu, Paulus yang memang hatinya itu mulia juga, kemudian dengan bantuan rahmat dia berubah. Dan karena pengalaman di jalan ke Damaskus itu, pengalaman yang begitu mengubah dia sama sekali. Sehingga dari Saulus dia berubah menjadi Paulus. Dan memang kita tahu bahwa sebagai Rasul Yesus dia mengalami banyak penderitaan juga. Dulu dia menganiaya orang, sekarang dia mengalami banyak dianiaya orang juga. Tapi belum sampai mati memang. Ya. Jadi melalui sentuhan ini, jadi orang tadi menjadi seperti kupu-kupu laut. Dalam hatinya timbul kerinduan yang besar untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Dan dia sudah merasa dilebur dan mati bagi Tuhan sendiri. Jadi kalau gambaran tadi, ulat tadi telah mati, dan karena mati tadi kematian, dia bangkit kembali menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi itu. Jadi kerinduan besar untuk melakukan biasanya silih dalam keheningan, keinginan untuk lebih mengenal Tuhan dan sebagainya. Dan jiwa sangat menderita bila dia melihat orang yang sama sekali tidak mencintai Tuhan atau yang mengabaikan Tuhan. Jadi orang yang dipanggil Tuhan untuk pengalaman seperti itu menurut rencana Tuhan tidak dipanggil hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Jadi artinya seperti Santo Paulus, dia diubah Tuhan demikian rupa, tapi kemudian Paulus menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan sekian banyak orang, bukan hanya ratusan ribuan, puluhan ribu. Saya kira yang dilakukan Paulus itu demikian. Jadi demikian juga di sini. Lalu pada tahap ini Tuhan juga mengkomunikasikan pengenalan yang sangat dalam dan mesra tentang dirinya. Sehingga jiwa ini dalam satu sentuhan mengerti dengan jelas siapa Tuhan itu. Dan karena itu kalau orang di sini memang dia akhirnya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Tetapi ini pengenalan ini begitu dalam dan mesra dan melampaui segala kekuatan manusia. Dan di sini boleh dikata jiwa itu sudah mati bagi diri sendiri dan dijiwai oleh Kristus sendiri, seperti dikatakan Santa Teresa. Dia mengatakan demikian, putriku, jiwa itu melepaskan diri seutuhnya dari diri sendiri supaya dia bisa masuk lebih baik ke dalam aku, artinya ke dalam Yesus. Ia tidak hidup lagi, tetapi aku yang hidup dalam dia. Nah, ini seperti kata Santo Paulus, aku hidup tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Walaupun demikian, pada tahap ini persatuan itu belum sempurna. Dan karena itu ada jiwa-jiwa yang bisa kehilangan rahmat pada tingkat ini. Baru kemudian pada dia masuki ruang ketujuh, itu persatuan sudah tetap tidak bisa hilang. Tapi di sini masih. Justru karena rahmat itu begitu berharga, iblis juga menggoda. Jadi dengan berbagai macam cara iblis menggoda. Lalu disinilah saya kira pentingnya pada tahap-tahap ini mencari bimbingan
kepada orang yang punya pengetahuan dan pengalaman. Sebab kalau tidak, orang sudah masuk begitu bisa jatuh kembali. Kadang-kadang ada orang yang sudah merasa mengalami ini, tapi sebetulnya itu bukan di sini umumnya. Lalu merasa sudah tahu segala-galanya, lalu digoda oleh iblis. Digoda biasanya, digoda dalam kesombongan. Digoda tidak mau taat lagi, tidak mau, lalu merasa kemudian digoda, kamu sudah hebat, kamu itu, lalu memandang orang lain dengan meremehkan dan sebagainya. Nah, ini godaan-godaan itu dengan tentu saja dengan cara yang halus ya biasanya. Karena iblis tahu taktiknya kalau menggoda orang yang baru mulai, diiming-iming, oh kamu coba ini aja, itu ada wanita cantik, kamu berselingkuh dengan dia tidak apa-apa, kamu bahagia nanti. Tapi tidak dikatakan, tapi tanggung akibatnya. Nah, itu tidak dikatakan. Sama saja sekarang ini, kalau itu pada awal-awal anak-anak yang kadang-kadang gini-gini digoda masuk gereja setan, dimasuk gereja, dan tawarannya apa? You can do what you will. Waduh, kan seneng anak muda, boleh melakukan apa-apa, hanya satu hukum saja, do what you will. Jadi lakukan apa yang kau kehendaki. Tapi tidak dikatakan, tapi tanggung sendiri akibatnya. Nah, itu tidak dikatakan demikian. Sehingga akibatnya banyak anak-anak itu dan sudah masuk gereja setan tidak bisa keluar lagi. Praktis itu sangat mengerikan. Dan rupanya di Indonesia juga sudah ada kelompok itu. Jadi ini tadi. Nah, di sini pada tingkat ini tentu saja orang tadi tidak akan tergoda oleh kekayaan, tidak akan tergoda oleh nafsunya macam-macam itu, sudah tidak akan tergoda. Tapi di sini biasanya itu dalam kesombongan. Lalu kalau dia tidak hati-hati, dia bisa jatuh kembali. Dan seperti dikatakan Santa Teresa ini, apa yang dikatakan Santa Teresa ini penting untuk kita semua. Karena itu aku minta kepadamu jiwa-jiwa Kristiani yang telah dibawa Tuhan sampai pada tahap perjalanan ini demi Tuhan, agar supaya mereka tidak menjadi lalai, tetapi menjauhkan diri dari kesempatan-kesempatan dosa. Bahkan dalam keadaan ini, jiwa itu belum begitu kuat untuk dapat menghadapi situasi tersebut. Baru sesudah pertunangan rohani itu terjadi, yaitu dalam ruang yang akan kita bicarakan sudah ini, artinya ruang ke-6, dia akan menjadi kuat. Jadi godaan-godaan tadi, maka biasanya setan itu menggoda, oh kamu sudah hebat, kamu. Maka dengan sembarangan atau sembrono dengan ya sebenarnya itu membuka diri pada kesempatan-kesempatan berdosa. Juga terutama dan kesombongan, mencari pujian dan sebagainya. Komunitas yang sekarang ini memang tidak lebih daripada sebuah kunjungan singkat. Iblis berusaha mati-matian untuk melawannya dan menghalangi jangan sampai itu dia sampai kepada yang disebut pertunangan rohani. Oh ya, saudara-saudara, Santa Teresa menggambarkan perjalanan manusia menuju Tuhan itu seperti perjalanan, jadi mula-mula berkenalan dengan Tuhan, seorang gadis yang berkenalan dengan seorang pemuda. Mula-mula ya cuma kunjungan-kunjungan biasa, tapi kunjungan-kunjungan ini sudah memberikan suatu arti. Terus kemudian kalau sudah hubungan lebih akrab, terjadi pertunangan. Nah, sudah pertunangan kemudian disatukan dalam perkawinan. Di dalam perjalanan rohani juga digambarkan semacam itu. Karena itu saya kira perkawinan Kristiani itu sesuatu yang indah. Maka Tuhan sendiri memakai ini sebagai gambaran
hubungan manusia dengan Allah yang begitu mendalam. Dan kenapa iblis menggoda mati-matian? Karena satu orang yang kemudian bisa melampaui ini dan sampai pada tingkat berikutnya, itu akan menjadi malapetaka besar bagi iblis. Artinya dia akan menarik banyak orang kepada Tuhan, dan kalau begitu iblis akan kehilangan banyak orang pekerjaannya. Jadi karena itu iblis mati-matian berusaha menjatuhkan orang. Sehingga dikatakan Santa Teresa, kalau orang semacam ini jatuh, dia tidak jatuh sendirian, tapi dia membawa banyak orang. Sebaliknya, kalau dia bisa mengatasi ini, dia mengatasi itu, dia juga membawa pasukan besar kepada Tuhan. Karena itu iblis mati-matian orang yang mau itu digoda lebih daripada yang lain. Karena supaya tidak itu. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu setia. Jadi kalau saya katakan ini nanti kalau gitu tidak usah sampai begitulah. Nah, kalau Anda tidak sampai begini, tidak mau sampai begitu, iblis lebih gampang menguasai Anda. Ya, diiming-iming segi kaca itu sudah jatuh, apalagi. Tapi justru disinilah, kalau kita tahu dan Tuhan setia, ini mau saya katakan pada Anda, saya kira yang penting, Tuhan setia. Dia tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Di mana ada pencobaan, di situ juga rahmat yang cukup. Dan kalau kita ada pencobaan, satu hal yang paling penting harus kita lakukan ialah kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Bunda Maria. Karena Bunda Maria diberi peranan istimewa untuk ini. Jadi baik, saya teruskan saja. Jadi dengan demikian iblis mencobainya, tetapi kemudian kalau dalam ruang yang berikutnya, ruang ke-6, iblis hampir-hampir tidak berani lagi mencobai, karena dia tahu kalau dia mencoba dia akan pulang dengan babak belur, katakanlah istilahnya. Jadi ya ini kata-kata dia mencoba, tapi dia akan pasti kalah babak belur. Jadi begitu. Maka orang-orang itu biasanya sudah dia tidak berani menggoda lagi. Maka seperti Tuhan Yesus sendiri, memang pada permulaan dicoba digoda, tapi iblis akhirnya pergi dengan kalah. Maka sesudah itu dia tahu Yesus siapa. Dia tidak pernah berani mencoba Yesus lagi, karena dia tahu dia akan kalah. Nah, begitu juga di sini. Dan karena itu dalam ruang ini jiwa masih rapuh, dan karena itu harus waspada, khususnya memupuk kerendahan hati. Dan Santa Teresa itu selalu menekankan pentingnya kerendahan hati. Dia mengatakan berkali-kali, aku katakan kerendahan hati, dan sekali lagi kerendahan hati. Artinya apa? Kita jangan bersandar pada kemampuan kita. Dan kita harus berjalan untuk di dalam kerendahan. Sekarang kita lihat, dan dalam ruang ke-6 itu disiapkan untuk persatuan transformasi. Dalam ruang yang ke-6 Santa berbicara tentang apa yang kita sebut pertunangan rohani. Jadi di sini hubungan manusia dengan Allah sudah lebih akrab. Kalau dulu misalnya pada waktu masih perkenalan, ya kadang-kadang kunjungan, ketemu dan sebagainya, tapi ini sudah ada semacam ikatan, pertunangan rohani. Lalu pada kesempatan ini terjadi apa yang seringkali terjadi itu dalam uraian Santa Teresa.
Dan pada orang-orang tertentu, yaitu yang kita sebut ekstase. Ekstase itu dari kata ekstare, keluar dari diri sendiri. Artinya, Tuhan kalau melihat orang tertentu itu sudah siap dijamah, disentuh, diberi rahmat yang begitu kuat, sehingga dia seolah jiwanya mau lepas, dan karena itu seringkali badannya itu seolah-olah jiwa dan badan hampir terlepas, maka dia keluar dari diri sendiri. Nah, kita jumpai gejala-gejala ini lebih-lebih pada zaman Santa Teresa itu cukup banyak. Misalnya Santa Teresa dan Santo Yohanes Salib suatu saat pada saat itu Santo Yohanes Salib berkunjung ke biara Santa Teresa. Di ruang tamu omong-omong, ya tentu saja mereka itu yang diomongkan ya tentang Tuhan, pengalaman rohani. Lalu ada suster masuk ke ruang tamu mau menemui Mother Teresa itu, dan melihat di sini Teresa terapung di sisi bagian ada teralisnya kan, Yohanes Salib terapung jadi terangkat. Dua-duanya ekstase dengan apa yang disebut itu jadi terangkat itu badannya, ya, jadi mengalami apa yang disebut levitasi istilahnya. Dan memang itu masih ada juga. Namun bagi banyak orang hal-hal seperti ini memang jarang. Dan kita melihat pada Santo Yohanes Salib, kalau saya bandingkan, Yohanes Salib lebih menekankan pemurnian lewat iman yang disebutnya malam gelap. Santa Teresa mengalami itu dari tidak gelap, dia tahu ini Tuhan yang menjamah dia, walaupun ekstase itu juga menimbulkan rasa sakit dan sebagainya, tapi sakit yang nikmat. Artinya dia tahu dia menderita, tapi dalam penderitaan dia merasa nikmat sehingga dia tetap bersandar dan berpegang kepada Tuhan. Santo Yohanes Salib mengatakan bahwa pada tahap-tahap ini biasanya bagi kebanyakan orang Allah memakai jalan lain, yaitu tadi memurnikan dia perlahan-lahan dalam kegelapan. Sehingga orang mengatakan demikian, kalau Santa Teresa itu berjalan dengan lampu jalan yang menyala, jadi terang, dia tahu jalannya. Yohanes Salib sebaliknya, lampu jalan padam, jadi gelap. Nah, gelap itu Santo Yohanes Salib mengatakan, tapi walaupun gelap, toh ada nyala. Dikatakan dalam puisinya, dia hanya tiap langkah tahu jalan yang diterangi Tuhan. Kemudian pada zaman kita ini Tuhan menampilkan satu tokoh juga dari Karmel, yaitu Teresa dari Lisieux, yang mencapai, boleh kata, kesuciannya sangat tinggi dengan jalan yang biasa. Jalan yang biasa sehingga itu dapat diteladani, dapat dicontoh oleh orang banyak. Karena itu memang Santa Teresa itu Santa Teresa Lisieux menjadi populer karena dia menunjukkan jalan yang sederhana. Dan dari situ orang-orang umumnya bisa ikut menempuh jalan Teresa Lisieux, yaitu sudah sejak semula pelan-pelan melakukan segala sesuatu demi cinta kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu jalan yang saya kira juga sangat indah. Dan memang jalan seperti ditempuh Santa Teresa itu jalan yang katakan luar biasa. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang disediakan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Pada tahap ini orang mengalami tadi ekstase, orang mengalami seringkali mengalami vision dan sebagainya. Dan ini memang yang vision itu kalau dari Tuhan akan mengubah orang yang menerimanya.
dan sabda-sabda dan sebagainya. Lalu memang ya tentang sabda-sabda ini sebetulnya saya uraikan cukup banyak di dalam menuju persatuan cinta kasih dengan Allah dari karya tentang Yohanes Salib itu. Dan ini sebetulnya jalan yang ditempuh kebanyakan orang. Jalan Santa Teresia memang suatu yang agak luar biasa, dan jalan yang ditempuhnya sendiri itu juga luar biasa. Santa Teresa kemudian setelah dia mengalami semua itu, dia melihat lagi jelas bahwa itu memang dikatakan sebetulnya itu tidak mutlak perlu. Tapi Teresia dibawa Tuhan kepada puncak kekudusan lewat jalan ini. Tapi setelah dia sampai, dia melihat ini bukan yang mutlak, tapi memang berbeda-beda, jalan berbeda. Karena itu anak rohaninya Santa Teresia dari Lisieux yang betul-betul menghayati semangat Santa Teresa Avila, kemudian menemukan jalan yang menjadi jalan yang disebut jalan kecil itu, yang merupakan suatu jalan yang bisa ditempuh oleh banyak orang. Di dalam ruang ke-6 ini, hidup afektif dan emosional akan diintegrasikan dalam persatuan dengan Allah. Jadi di sini memang katakan kadang-kadang orang menekankan iman saja berat 11, seolah-olah kasih itu semata-mata hanya kekuatan, kehendak saja. Di sini kita melihat bahwa pengalaman itu seperti cahaya dari mata yang jernih memancar ke seluruh tubuh. Dan di sini nafsu-nafsu yang berkata, menurut ada waktu itu ada nafsu itu sukacita, harapan, kesedihan, harapan, yang sebelumnya melayani egoisme dari nafsu-nafsu kita yang sebelumnya egois, sekarang dirombak dan dipersatukan dan kehendak, dan melayani kehendak yang diterangi oleh iman. Dan di sini itu merupakan satu terapi yang mendalam yang dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi ini prosesnya memang banyak. Nah, dalam ruang ke-6 inilah kita mengalami apa yang juga oleh Santo Yohanes di Salib dikatakan malam gelap rohani. Jadi betul-betul dia melalui suatu kegelapan, dan di situ memang diperlukan kalau orang mengalami seperti ini bimbingan orang yang berpengalaman dalam hal ini, yang mengetahui, sekurang-kurangnya punya pengetahuan, dan syukur-syukur kalau juga berpengalaman. Lalu kemudian jadi terapi ilahi ini merupakan suatu masa yang memang cukup berat bagi jiwa. Tapi seperti saya katakan, Allah tidak membiarkan manusia dicobai melampaui kekuatannya. Dan kemudian itu ada pemurnian lewat tadi saya sebut, lewat ekstase dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, maka ini tadi persiapan untuk memasuki ruang yang ketujuh yang oleh Santa Teresa disebut perkawinan rohani atau pernikahan rohani. Sebelum pernikahan rohani, Allah membawa jiwa ke tempat tinggalnya melalui apa yang disebut vision intelektual. Mungkin secara singkat saya katakan di sini, vision itu ada macam-macam. Vision jasmani itu yang paling rendah, yaitu seolah melihat misalnya malaikat atau dalam wujud fisik. Lalu ini atau dalam imajinasi. Nah, itu yang lebih lagi. Tapi atau juga dalam vision intelektual, misalnya kita sadar kita melihat Yesus, tapi sebenarnya tidak melihat, tapi karena budi itu yang mengerti seolah-olah melihat, tapi sebenarnya tidak melihat, maka itu disebut vision intelektual. Lah melalui ini
Tuhan memberikan satu sentuhan rahmat yang akhirnya mengubah jiwa itu seutuhnya ke dalam Allah. Dan melalui sentuhan itu jiwa seluruh diubah ke dalam Allah, dan hal ini terjadi pada pusat terdalam manusia sendiri, pusat terdalam hatinya. Mungkin perlu disadari pada manusia itu ada lapisan-lapisan kesadaran, atau kata jiwa manusia itu bisa dibagi-bagi, dibeda-bedakan, tidak dipisahkan tapi dibeda-bedakan. Ada katakan daerah badani, kemudian sesudah lebih dalam daerah badani itu dengan segala yang jasmani ini dengan nafsunya dan lain-lain. Lalu kemudian bagian lebih dalam lagi itu dari afektif emosional itu. Lalu lebih dalam dari itu kita lihat lagi yang tahap yang ketiga itu ada yang disebut daerah mental, di mana orang memakai pikiran dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita harus tahu bahwa pada manusia itu ada dua macam budi, yang itu kemudian daerah mental, ada yang disebut kita pakai istilah lubuk jiwa. Dalam lubuk jiwa itu ada yang disebut budi yang intuitif. Nah, disitulah tempat manusia menerima rahmat-rahmat Allah, menerima karunia-karunia Roh Kudus, menerima kebajikan-kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Jadi di situ. Maka kalau demikian disatukan, sehingga di sini oleh sentuhan-sentuhan Tuhan, manusia diubah seluruhnya menjadi seperti Allah. Santo Yohanes Salib mengatakan dia tampaknya lebih Allah daripada manusia. Terus dia kemudian dalam satu kata, dan dia benar-benar Allah. Tapi Santo Yohanes mengatakan melalui karena partisipasi. Jadi dibedakan. Santa Teresa menggambarkan ini, persatuan itu begitu rupa sehingga tidak bisa dipisahkan. Pada tahap sebelumnya itu seperti nyala lilin ya. Dua buah lilin kalau disatukan nyalanya ada di satu kan. Orang tidak bisa membedakan lagi nyala yang mana itu. Karena jadi satu. Tapi itu lilin tadi yang dua itu masih bisa dipisahkan sehingga kelihatan. Tapi pada tahap terakhir ini, nah itu istilah yang dipakai Santa Teresa, memang ini gambaran yang bisa ditafsirkan salah, seperti air sungai yang bermuara di laut. Sehingga ketika dia bermuara di laut, air itu hilang di dalam laut, tidak bisa dibedakan lagi. Atau hujan yang turun ke sungai, kita tidak bisa lagi membedakan mana air hujan, mana air sungai. Bagi Anda yang mempelajari misalnya itu segi-segi meditasi dalam kelompok-kelompok lain, yang misalnya yang bukan Kristiani seperti Buddhisme, seperti Hinduisme itu, lah disinilah mungkin akan menjadi bahwa mereka itu mengatakan bahwa manusia sampai pada puncak yang tertinggi itu menyatu dengan Allah sendiri, atau sebenarnya dia adalah Allah. Maka orang-orang Hindu mengatakan bahwa engkaulah Brahman. Jadi Brahman itu nama Allah yang tertinggi. Tanya siapa sebetulnya Brahman itu? Lalu guru mengatakan engkaulah Brahman. Ya, sebenarnya itu pengertian mereka, tapi kemudian dalam terang iman Kristen dilihat bahwa ini sebetulnya pengalaman akan diri sendiri yang paling dalam, tentang diri sendiri, kodrat terdalam diri sendiri, tapi itu bukan Allah. Nah, bagi Santa Teresa memang dia mengatakan air mengalir pada Allah, tapi dalam hidupnya
Trisha langsung masih berkomunikasi dengan Tuhan. Saya adalah saya, Yesus adalah Yesus. Walaupun satu, tapi masih berbeda. Jadi dia tahu bedanya. Sedangkan di kalangan Buddhis, di kalangan Hindu, kalau sudah menyatu, ya saya Brahman. Jadi maka ini saya kira perlu dibedakan di sini. Tapi bagi kita, betapapun sebenarnya dalamnya persatuan itu, manusia tetap manusia, Allah adalah Allah. Ada suatu perbandingan, misalnya ini, katakan pada tahap yang paling dalam ini, bagi orang-orang katakanlah yang bukan Kristen, untuk mencapai kepada ini tadi Allah, dia itu harus melalui jurang yang dalam sekali, lalu di situ bersatu dengan dirinya, tapi juga ada yang hanya berhenti di situ. Sedangkan orang Kristen itu karena imannya, dia tidak lewat jurang yang dalam, tapi seolah lewat jembatan. Lewat jembatan. Nah, jembatan ini siapa? Jembatan itu adalah Kristus sendiri. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya banyak orang Kristen yang mencapai persatuan dengan Allah tanpa mengalami proses yang begitu dahsyat boleh dikatakan, dan begitu minta tenaga yang luar biasa. Tapi tadi seperti jembatan, dia itu melalui Kristus sampai kepada Allah. Baik saudara-saudari, ini saya kira uraian saya cukup sekian.